Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Serat petunjuk Romo Kiai Tanjung, bencana penanda Imam Mahdi akan muncul. Satrio Piningit, Ratu Adil telah ada di antara kita. Mari kita lihat videonya sampai selesai, teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana penanda Al-Mahdi atau Satrio Piningit atau Ratu Adil dengan risalahnya telah ada di antara kita. Ini adalah season pertama. Ini nanti akan ada 2 season. Fenomena bencana alam di mana-mana. Ada apa dengan bumi ini? Goncangan demi goncangan, bumi mengeluarkan bebannya, mengeluarkan isinya. Manusia kebingungan dengan ini semua, bertanya-tanya ada apa dengan bumi ini. Mengatakan bumi ini sudah tua. Alam jagat raya semesta melakukan keselarasan, keserasian, keseimbangan. Bumi telah menderita akibat dieksploitasi manusia dengan cara-cara merusak alam demi kepentingan individu, golongan, dan pribadinya. Pertama, tidak sekedar penselarasan, lebih dari itu adalah pemurnian dan penataan serta pembaharuan di semua level dan tingkatan. Pola dalam sistem geopolitik, geososial, geoekonomi, geoagronomi, juga pola pikir dan pola kerja yang juga ini diselaraskan. Pola pikir yang akan membangun kehidupan batin ruhiyah, yang membangun sistem berdunia, pola kerja yang berhati nurani, yang tidak merusak, berpijak pada kesadaran kehidupan. Aktivitas berdunia dalam pijakan kesadaran spiritual, yang inti dari spiritual adalah empatik berkepedulian. Kedua, pemurnian model kehidupan beragama yang bertuhan. Ini yang menjadi salah satu hal yang mendasar. Maksudnya, keyakinan dan kepercayaan selama ini didasarkan atas pijakan anggapan yang levelnya dinaikkan menjadi keyakinan, bahkan dianggap sebagai keimanan. Sehingga muncul rumusan bahwa perihal beragama dan keimanan adalah masalah doktrin dan dogma. Kehidupan beragama tidak boleh disandingkan dalam satu dimensi dengan akal, nalar, rasional, seperti halnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu yang lain. Agama fokus hanya berpijak pada dalil-dalil yang faktanya, perspektifnya juga tergantung masing-masing keyakinan. Produknya berbeda-beda dari ayat yang sama, tapi produk tafsirnya bisa berbeda. Agama masalah yakin dan percaya, bukan wilayah realitas fakta seperti ilmu-ilmu yang lain. Akal nalar rasionalnya harus dimatikan sebab pijakannya yang penting ada dalilnya. Sekali lagi, padahal dalilnya juga tergantung yang membaca. Dan dalil dapat diperoleh dari yang telah dianggapkan sebagai kitab suci. Dalil juga diambil dari pendapat orang-orang di masa lalu sesuai keyakinan dari orang-orang di masa lalu itu sendiri, kemudian ditafsirkan oleh orang sekarang sesuai dengan perspektif orang sekarang. Dalil juga dapat diambil dari konsep, dari rumusan pendapat orang-orang pendahulu yang telah dikultuskan, yang difanatikan, yang awalnya adalah sebagai opini kebenaran kemudian ditempatkan sebagai kebenaran mutlak, serta dalil dan hujah juga diambil dari legenda sejarah di masa lalu yang dianggap penting, apalagi saat berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Apa semua itu salah? Saya mengatakan sama sekali tidak salah. Sebagai referensi tidak salah, sebagai menginspirasi sama sekali tidak salah.
Hanya saja Ya. saat rasional nalar dimatikan, fakta-fakta realitas diabaikan, kehidupan sosial empatik berkepedulian, perilaku mandiri, berbudidaya, produktif, mengelola, memakmurkan buminya, mensejahterakan, dikalahkan oleh ritual-ritual yang berpijak kepada pahalanya, terobsesi oleh ganjaran-ganjaran yang masih bersifat gambling spekulatif tanpa pembuktian, maka fungsi kebertuhanan dalam agama menjadi tampak tidak tepat, kalau tidak boleh dikatakan salah, akan tapi menjadi salah yang kaprah. Inilah hal mendasar sangat urgent, harus diluruskan, dibenahi dan diperbaharui dalam diri kita. Hanya saja karena merubah pola pikir, merubah kebiasaan, merubah keyakinan, merubah pemahaman, untuk memiliki kesadaran yang berpijak pada fakta realitas kehidupan adalah sesuatu yang tidak ringan, bahkan berat, sulit, dan bahkan di beberapa mustahil. Maka berlakukanlah sunatul awalin, seperti halnya yang telah diberlakukan oleh orang-orang di masa lalu. Sunatul awalin itu adalah peringatan yang kualitasnya sudah pada kualitas azab, pembaruan, pembersihan, pemurnian. Peringatan demi peringatan sebagai ayat-ayat fakta Tuhan melalui alam semesta, sebagai ayat-ayat kauniyah telah dibeberkan, telah dipampangkan. Apakah kita mau membacanya atau kita mengabaikannya? Kalaupun kita membaca, bisa jadi apakah benar cara baca kita? Kita bisa jadi salah membaca. Pada saat ada yang terkena musibah, bencana, kita sering membuat kesimpulan itu akibat mereka bersalah, mereka telah berdosa, mereka layak mendapatkan azab. Namun saat menimpa diri kita, mengatakan inilah cobaan, kita harus tabah. Seharusnya kita bertafakur, mengkoreksi dan mengevaluasi diri, bahkan keberanian mengkoreksi dengan lapang dada, nalar dan rasional yang sehat dan jernih. Karena bisa jadi bahkan itu juga akan bisa menimpa kita, karena pola kehidupannya juga sama seperti mereka yang terkena azab. Itu sebenarnya juga pola mewakili pola kita. Pola beragama kita bisa jadi tidak tepat, keimanan kita tidak berpijak pada fakta realitas makrifat aku bersaksi. Karena inilah sesungguhnya inti kitab yang harus dibaca adalah kitab di dalam diri kita sendiri. Dan faktanya lagi, kita tidak pernah bertatap muka, bahkan tidak sejaman dengan sang wakil resmi Tuhan sebagai pemegang otoritas kebenaran, sebagai pewaris yang hak sah serta wenang, yakni keberadaan Rasulnya dan Nabinya. Apakah ini memang benar tidak ada, ataukah kita yang beranggapan meniadakan, sehingga manusia sekarang terombang-ambing oleh pendapat dan opini serta oleh anggapan-anggapan, kemudian dianggap kualitas keimanan. Ketiga, perihal berbicara tauhid adalah mengenai keberadaan diri Tuhan, perihal mengenai fitrah jati diri dengan perilaku, pembuktian kehidupan yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang, penataan tata kehidupan, kesadaran asal-usul kejadian yang akan memunculkan kesadaran kehidupan yang bertumbuh dan berkemajuan, tidak dalam kungkungan ranah dimensi doktrinal dogmatis, hanya anggapan dan kepercayaan serta keyakinan tanpa fakta persaksian, serta kesadaran adanya tempat pulang kembali kepada Tuhannya. Semua didasarkan pada pijakan kepastian mutlak, bukan anggapan. Makatan semoga menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi bencana alam adalah petanda bahwasanya Imam Mahdi akan muncul di tahun berapa, kita wallahu alam bisawab, kita juga tidak tahu teman-teman, hanya Allah yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.